Nama saya Andi, sekarang pekerjaannya sebagai pegawai swasta di bidang industri media, umur 28 tahun, domisili di Karet, sama sekarang lagi mencoba nabung untuk bisa dapetin rumah impian. Saya Nisa, usia 30 tahun, tinggal di Bekasi, bekerja sebagai ASN. Saya Nuralia, saya usia 18 tahun, tahun ini 19, rumah saya di Kayu, saya sebagai waiters. Nama saya Fajri, usia sekarang 30 tahun, pekerjaan sebagai konsultan hukum. Saya Dinda, usia 35 tahun, tinggalnya di Sunter, Jakarta Utara, dan sehari-hari berprofesi sebagai ASN. Ada dong pastinya, setiap orang pasti pengen punya rumah, termasuk saya. Pastilah hampir setiap orang punya rumah impian ya. Kalau misalnya bentuknya gimana mungkin beda-beda atau keinginannya seperti apa beda-beda, tapi kalau aku sih punya rumah impian. Mau sih nanti setelah menikah atau sebelum menikah target saya sudah punya rumah. Kalau diimajinasikan saya lebih memikirkan fungsional, artinya mengakomodir kenyamanan dan kebutuhan selama beraktivitas di rumah. Punya banget, apalagi kan aku udah berkeluarga ya, jadi anakku 2, jadi aku tuh memang pengen banget punya rumah untuk besarin anak-anak juga, untuk masa tua juga gitu. Nggak terlalu besar, ada di area pinggiran kota, tapi bentuknya vertikal biar bisa menghemat lahan, tapi rumah bangunan luas gitu. Jadi dananya agak lebih tinggi, tapi ya mau gimana lagi, kan namanya juga impian ya. Sebenarnya sih pengen rumahnya tuh, bangunan rumahnya ya nggak perlu luas-luas banget, tapi halamannya luas gitu. Jadi memang pengennya juga nggak begitu, maksudnya bukan yang tingkat, satu lantai aja, halamannya luas. Jadi di situ tuh nanti kalau misalnya ada acara keluarga atau kumpul sama teman-teman itu bisa di halamannya kayak gitu sih. Sebenarnya pengen juga nih punya kolam renang, tapi kayaknya itu agak sulit untuk perawatannya, jadi lebih baik halamannya aja yang luas. Saya pengen punya rumah yang halaman luas dan berbentuk bangunan zaman dulu aja, biar lebih klasik. Secara kebutuhan saya nggak mikir sampai sejauh itu ya, tapi cukup untuk mewadahi kami yang nanti ada di rumah. Yang pasti rumahnya nggak mesti besar-besar karena realistis aja ya, Jakarta mahal banget tanahnya. Jadi aku pengen punya rumahnya yang kecil, tapi 2 lantai aja, tapi belakangnya tuh bisa dibikin untuk hidroponik gitu loh. Jadi one day, suatu hari tuh itu bisa menghasilkan gitu, bukan hanya menghasilkan uang ya, tapi lebih ke menghasilkan kesehatan juga, supaya anak-anak juga makan sayurannya langsung dari tanaman di belakang rumah kayak gitu. Kan kalau kata Bu Sri Mulyani itu, orang Indonesia itu bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, jadi saya mau mengikuti sarannya Bu Sri Mulyani biar bekerja seperti orang Amerika, jadi uang bekerja untuk saya. Makanya pendapatan saya, saya nggak punya tabungan, tapi punyanya investasi. Makanya jadi uangnya muter terus, jadi bekerja untuk saya biar ngalahin inflasi juga, sama lebih cepat juga buat dapetin dananya gitu. Sebenarnya strateginya sih udah coba untuk menyisihkan lah sebagian dari gaji. Itu udah coba-coba di beberapa pos investasi, walaupun belum berani yang invest yang gede-gede ya, yang beresiko ya. Jadi lebih ke coba ditaruh di deposito dan beberapa reksadana, terus juga nabung juga sih. Jadi disisihkan dari gaji. Pasti kalau di usia saya sekarang tuh belum tercapai, tapi mungkin kedepannya insya Allah bisa. Kalau bisa sih berdua nabung juga, ya, calon suami juga. Sekarang masih berpikir untuk menabung, lalu kemudian mengambil cicilan. Tapi untuk lokasi karena kemungkinan di Jakarta atau di Pulau Jawa terutama kondisi tanah itu harganya gila-gilaan, kemungkinan besar ya akan balik ke kampung halaman, dan saya juga tidak memikirkan kalau akan pensiun di Jakarta. Nah, ini keuntungannya nih Mbak. Jadi karena aku udah berkeluarga, jadi kita bisa bareng income gitu untuk nabung juga, untuk ngajuin KTA. Jadi selama ini yang kita lakukan dari tabungan kita plus KTA-nya gitu, dan itu selangkah lebih maju lah untuk menuju impian kita gitu. Memiliki rumah atau tempat tinggal tentunya menjadi keinginan pasangan.
Untuk membeli tempat tinggal pun tentu harus realistis. Artinya menyesuaikan kemampuan dan strategi yang cocok dengan keuangan keluarga. Lalu dapatkah penghasilan 10 juta rupiah per bulan mendapatkan tempat tinggal idaman? Simak informasinya dalam video berikut ini. Kalau dari awal kita sudah biasain, katakanlah dari uang 10 juta itu diinvest 35%-nya, 3,5 juta gitu. Ya itu untuk ngumpulin DP kurang lebih 5 tahun diinvest. Nah kemudian nanti atau 2-3 tahun pun nggak apa-apa, mulai diinvest, disiapin. Nah nanti kemudian kan dalam 3 tahun sudah terkumpul beberapa ratus juta. Nah itu bisa dipakai DP, nah sisanya lanjutnya dalam bentuk KPR. KPR kan juga maksimal 35%. Itu. Jadi katakanlah sudah kayak terbiasa aja 35% penghasilan untuk bikin di urusan properti gitu. Tapi idealnya biasanya kita hitung berapa. Kalau misal dengan income 10 juta kira-kira mampu nggak sih beli rumah harga katakanlah 500 juta, mampu nggak gitu. Sekarang kan sudah banyak pilihan sih sebenarnya mas pendanaan. Pendanaan itu banyak banget pilihannya. Termasuk ada juga yang dengan cara memperbesar DP. DP-nya diperbesar misal dengan ada bantuan dari suami istri yang kerja bisa juga, atau mungkin juga bantuan orang tua mertua, itu satu. Kode yang kedua bisa juga pakai rumah subsidi, tapi rumah subsidi nggak bisa 100 juta sih. Mungkin bisa juga kayak gini, strateginya beli tanah dulu nanti sambil dibangun. Di beberapa kota, dari beberapa daerah masih memungkinkan beli tanah, kemudian nanti sambil uangnya ada ditabung lagi, beli kemudian baru bikin bangunannya gitu ada. Nah, kemudian menggunakan KPR, KPR-nya jangkanya lebih panjang, itu bisa juga. Jadi sebenarnya ada banyak mas caranya gitu untuk bisa seperti itu. Ya, menurutku sih yang penting lebih realistis dulu angkanya seberapa, karena selain rumah kan nanti ada keperluan-keperluan lain ya. Pengen rumahnya harga berapa, terus berarti harusnya income berapa. Nah kalau misal dari pekerjaan pertamanya mungkin belum bisa nutup segitu, ya mungkin bisa nyari pekerjaan sampingan. Saya rasa sih bukan zaman sekarang juga mas, mungkin zaman orang tua kita juga zaman dulu ya, juga seperti itu. Mungkin kalau tadi lihat harga rumahnya ketinggian atau gimana hitung-hitungannya mungkin belum masuk, ya orang tua kita juga nyari pekerjaan sampingan, itu dari zaman dulu. Tergantung kota juga sih. Kalau anak dua di beberapa kota besar ya mungkin segitu belum bisa cukup ya. Apalagi biaya pendidikan juga mahal ya. Tapi kalau beberapa kota yang lainnya mungkin bukan ibu kota gitu, bukan ibu kota provinsi khususnya ya mungkin segitu masih cukup. Jadi memang konteksnya mungkin lihat ke daerah-daerahnya ya. Sama seperti kayak UMR kan beda-beda nih tiap kota. Ya jadi menurutku itu juga akan berbeda gitu. 15 juta kalau bukan di ibu kota provinsi, misal di salah satu kota atau kabupatennya, ya untuk punya anak dua beli rumah masih bisa. Tapi kalau mungkin di kota Jakarta bukan hal yang mudah gitu. Umur saya kan udah mau kepala 3, jadi nggak mau apartemen nggak bisa lagi, soalnya harus berkeluarga pikirannya, makanya rumah tapak. Kalau saya sendiri sih pengennya tapak sih, rumah tapak. Baru rumah tapak karena nggak tahu ya mungkin agak kolot juga ya. Jadi pengen rumah yang berdiri dulu, maksudnya yang ada tanahnya. Karena kan kalau misalnya apartemen tuh kurang paham juga, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Ada hak guna bangunannya ya. Jadi kayak misalnya cuma 20 tahun atau berapa belas tahun. Sedangkan kalau rumah tapak itu kan kita miliki di situ, cuma nggak menutup kemungkinan untuk rumah kedua, ketiga gitu atau keempat ya bisa di apartemen. Rumah tapak aja kayaknya. Kenapa alasannya? Karena lebih nggak ribet sih, kayak lebih nggak ribet udah gitu aja. Kalau di kampung rumah tapak. Rumah tapak. Kampung. Kenapa alasannya? Karena itu lebih punya iklim sosial yang bagus dan secara
secara kehidupan sehari-hari kita nggak terisolasi dalam satu ruangan. Pastinya rumah tapak. Yang pertama karena harga jual menjadi lebih tinggi dari tahun ke tahun tentu aja. Yang kedua biar anak-anak juga punya punya memori lah kehidupan mereka dari kecil sampai dengan besar gitu. Itu sih. Ketika beli rumah untuk kita tinggali itu bukan investasi sih menurutku. Itu yang ada pengeluaran. Kalau misal mungkin teman-teman yang sudah punya rumah atau bapak ibu yang udah pernah punya rumah, ya namanya berumah tangga atau punya rumah tempat tinggal gitu, selalu tiap bulan ada pengeluaran buat rumah. Entah pompa bocor, entah gentengnya ada masalah, entah atau mungkin catnya udah harus diperbaiki, atau pagernya, atau tralisnya, ada aja. Jadi itu bukan investasi. Investasi itu konsepnya adalah kita dapat penghasilan atau kita dapat keuntungan, kita dapat penghasilan bulanan. Contoh kalau rumahnya disewain itu bisa dapat, atau rumahnya dikontrakin atau dijadiin kos-kosan kita dapat. Atau juga rumahnya dijual beliin. Nah, tapi kalau kita jual beliin rumah kita tempat tinggal, nanti kita tinggal di mana? Ya, jadi konsepnya bukan seperti itu sebenarnya. Beli rumah memang awalnya beli rumah untuk kita pakai, bukan untuk kita invest. Kalau memang kita mau invest di properti, memang dari awal niatannya invest properti, cari properti yang bisa diinvest. Let's say gini, beberapa teman di industri properti, agent properti, itu memang bisa cari properti yang mana yang kira-kira pertumbuhannya bisa mencapai hampir 100% dalam waktu kurang dari 5 tahun. Misal, karena wilayahnya situ ekonominya, misal di suatu wilayah ekonominya terdevelop, maksudnya tuh udah banyak ruko-ruko, banyak tempat makan, tempat sekolah atau tempat kantor-kantor situ, sehingga ekonomi bertumbuh. Biasanya ketika ekonomi bertumbuh, harga properti naik. Nah, biasanya agent-agent properti yang sudah berpengalaman tahu daerah-daerah mana yang kira-kira pertumbuhannya tinggi. Itu namanya investasi properti. Jangan hanya mimpi untuk memiliki rumah idaman. Semua harus diwujudkan dengan perencanaan yang matang. Pertebaran properti yang ditawarkan bisa diwujudkan secara realistis dengan berhitung penghasilan setiap bulan. Saya Dinda Elvira, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.